Pelatih Malaysia pusing hadapi masalah pemain naturalisasi jelang CAFA Nations 2025 bab 1. Harapan baru di bawah komando Peter Cklamovski di awal tahun 2024. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM membuat keputusan besar dengan menunjuk Peter Cklamovski sebagai pelatih kepala timnas Malaysia. Pria asal Australia ini datang dengan segudang pengalaman, membawa harapan besar untuk membawa Harimau Malaya kembali mencicipi kejayaan di tingkat Asia. Penunjukan Cklamovski disambut positif, pendekatan modernnya, disiplin tinggi, serta kemampuan merancang strategi yang fleksibel dianggap cocok dengan perkembangan sepak bola Asia Tenggara yang kini makin kompetitif. FAM menaruh kepercayaan penuh padanya, termasuk memberi keleluasaan dalam memilih pemain baik lokal maupun naturalisasi. Namun, harapan itu tak datang tanpa tantangan. Seiring persiapan menuju turnamen-turnamen besar seperti kualifikasi Piala Asia 2027 dan CAFA Nations 2025, masalah pelik mulai mencuat, yakni kebijakan naturalisasi pemain. Bab 2. Program naturalisasi anugerah atau kutukan. Program naturalisasi bukan hal baru di Malaysia. Sejak awal dekade 2010-an, sejumlah pemain keturunan asing atau pemain asing yang menetap lama di Malaysia diberi kewarganegaraan demi memperkuat skuad nasional. Nama-nama seperti Mohamadu Sumareh, Liridon Krasniki, dan Guilherme Depolo pernah menghiasi daftar pemain timnas. Tujuannya jelas, mempercepat penguatan tim, menghadirkan pengalaman dan kualitas yang belum dimiliki pemain lokal. Namun, strategi ini mengundang pro kontra yang semakin memanas menjelang CAFA Nations ke-2025. Para pendukung program menilai ini sebagai langkah realistis dan sah menurut regulasi FIFA. Kalau bisa bikin tim JT lebih kuat, kenapa tidak? Ujar seorang pengamat olahraga dari Kuala Lumpur. Namun, suara kritis datang dari berbagai arah. Sebagian besar menyuarakan kekhawatiran akan hilangnya identitas nasional dan terbatasnya kesempatan bagi pemain lokal berkembang. Beberapa bahkan menganggap bahwa Malaysia terlalu bergantung pada pemain instan, alih-alih membina talenta dari akar rumput. Bab 3. Sinyal masalah dari pemerintah. Titik genting muncul ketika Parlemen Malaysia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga KBS turun tangan. Dalam rapat resmi, sejumlah anggota parlemen mempertanyakan manfaat jangka panjang dari naturalisasi. Mereka menyoroti fakta bahwa beberapa pemain naturalisasi justru jarang dimainkan atau tidak memberi kontribusi signifikan. Akhirnya, KBS dan parlemen menekan FAM untuk memperketat syarat naturalisasi. Salah satu syarat paling ketat yang muncul adalah pemain harus telah tinggal dan bermain di Malaysia selama 5 tahun, serta tidak pernah membela negara lain di level senior. Aturan ini langsung membuat proses naturalisasi 8 pemain yang tengah diproses menjadi abu-abu. Pelatih Peter Cklamovski pun dibuat pusing. Di satu sisi, ia butuh opsi pemain terbaik untuk bersaing di tingkat Asia. Di sisi lain, ketidakpastian ini membuat proses persiapan terganggu. Bab 4. Masalah bahasa dan integrasi. Masalah naturalisasi tak berhenti di soal administrasi. Di lapangan, muncul tantangan lebih konkret. Komunikasi. Banyak pemain naturalisasi berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang sangat berbeda. Sebagian besar lebih nyaman berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asal mereka seperti Serbia, Ghana, atau Brasil. Sementara itu, mayoritas pemain lokal menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi sehari-hari. Bek senior Matthew Davis, yang juga memiliki latar belakang campuran Australia-Malaysia, mengungkapkan, kadang-kadang, perintah pelatih tidak diterjemahkan secara konsisten. Di situ kita lihat celah komunikasi yang bisa sangat fatal di pertandingan penting. Akibatnya, kesalahan-kesalahan koordinasi sering terjadi. Misalnya, saat bertahan dalam formasi zonal, ada miskomunikasi tentang siapa yang harus menutup ruang. Dalam laga uji coba melawan Vietnam, 2 gol tercipta karena pemain belakang tidak saling memahami instruksi dengan jelas. Bab 5. Kesiapan menuju CAFA Nations 2025. Turnamen CAFA Nations 2025 yang akan digelar di Asia Tengah, tepatnya di Uzbekistan dan Tajikistan, menjadi momen penting bagi Malaysia. Meskipun bukan anggota resmi CAFA Central Asian Football Association, Malaysia diundang sebagai tamu istimewa karena dianggap mewakili Asia Tenggara. Namun, menjelang keberangkatan, keraguan mulai menyelimuti. Dari 25 pemain yang disiapkan Cklamovski, hampir sepertiganya adalah naturalisasi atau keturunan. Dengan adanya tekanan regulasi dan tekanan dari pemerintah, beberapa pemain belum jelas statusnya. Cklamovski harus menyiapkan 2 skenario. Dengan pemain naturalisasi,
atau tanpa mereka sama sekali. Situasi ini membuat persiapan menjadi tidak ideal. Kita tidak bisa bicara tentang kestabilan taktik kalau komposisi pemain terus berubah, ujar asistennya dalam sebuah wawancara. Bab 6. Ketegangan di ruang ganti selain urusan di luar lapangan. Dampak dari naturalisasi juga terasa dalam dinamika internal tim. Beberapa pemain lokal mulai merasa tersisih. Mereka merasa kesempatan bermain makin terbatas karena pemain asing lebih sering dipercaya turun di laga besar. Beberapa pemain muda yang menonjol di liga domestik bahkan memilih mundur dari kamp pelatnas. Ada juga laporan ketegangan antar pemain akibat perbedaan budaya, makanan, hingga cara berlatih. Hal ini menimbulkan beban psikologis bagi pelatih dan staf. Mereka harus menjaga harmoni tim sekaligus tetap kompetitif secara teknis. Jika tidak diatasi, ketegangan ini bisa berdampak buruk pada performa tim di turnamen mendatang. Bab 7. Reaksi supporter dan media. Tak bisa dipungkiri, suara dari tribun dan media juga mempengaruhi atmosfer. Media Malaysia mulai intens memberitakan ketidakharmonisan tim. Beberapa judul berita terkesan menyudutkan pemain naturalisasi, menyoroti asal-usul mereka dan menyindir identitas mereka sebagai bukan sejati harimau Malaya. Sementara di media sosial, muncul kampanye tagar seperti "Cintai pemain lokal" dan "Malaysia tanpa asing". Meski tak semuanya bernada negatif, tekanan mental bagi para pemain naturalisasi menjadi sangat nyata. Di sisi lain, ada juga supporter yang menyadari perlunya talenta dari luar untuk mendongkrak prestasi. Mereka mengimbau semua pihak untuk mendukung proses transisi ini dengan bijak. Bab 8. Sikap tegas Chlamovski di tengah gejolak ini. Pelatih Peter Chlamovski akhirnya angkat suara dalam konferensi pers menjelang keberangkatan ke Asia Tengah. "Saya tidak peduli dari mana pemain berasal. Selama mereka bisa membawa Malaysia menang, fokus saya adalah membangun tim yang kuat, terorganisir, dan bermental juara. Politik bukan urusan saya." Pernyataan ini mengundang reaksi luas. Sebagian memujinya sebagai pelatih profesional yang fokus pada performa. Namun, sebagian lain menilai ia mengabaikan nilai-nilai lokal dan tekanan budaya. Namun yang pasti, pernyataan itu mempertegas garis antara pelatih dan politik. Chlamovski ingin bekerja berdasarkan kinerja, bukan asal-usul. Bab 9. Jalan tengah menuju model hybrid. Melihat kekacauan yang terus berkembang, beberapa tokoh sepak bola Malaysia mulai mendorong model hybrid atau perpaduan. Dalam model ini, pemain naturalisasi tetap digunakan, tapi dalam proporsi yang lebih bijak. Mereka mendorong agar FA memperkuat pembinaan usia muda dan menjadikan naturalisasi hanya sebagai pelengkap, bukan tumpuan utama. Model hybrid ini diharapkan bisa menyatukan dua kutub, kebutuhan akan kualitas instan dan pembangunan jangka panjang. Dengan ini, pelatih seperti Chlamovski bisa mendapat pemain terbaik tanpa mengorbankan semangat nasionalisme. Bab 10. Harapan dan peluang di CAFA Nations 2025. CAFA Nations 2025 bukan hanya ajang uji coba, tapi juga panggung untuk menguji konsistensi program naturalisasi Malaysia. Apakah strategi ini akan memperkuat harimau Malaya atau justru mengacaukannya? Jika berhasil menembus semifinal atau bahkan menjuarai turnamen, itu akan menjadi bukti bahwa strategi ini layak dilanjutkan. Namun jika gagal total, tekanan terhadap FAM dan pelatih akan semakin besar. Untuk saat ini, Peter Chlamovski tetap fokus. Ia tidak ingin larut dalam drama. Di ruang latihan, ia hanya mengenal satu hal: kerja keras. Pada akhirnya, yang dinilai adalah hasil. Jika kami menang, semua orang akan diam. Jika kami kalah, saya tahu siapa yang akan pertama disalahkan. Tapi saya siap.